Perkenalkan ya, saya Nafisa Putri dari Fakultas Kesehatan Unjaya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya aktivitas fisik sehari-hari. Ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan poster ya, Bu. Ini Ibu, posternya untuk Ibu. Posternya ya. Makasih ya, Mbak. Ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pentingnya aktivitas fisik ya, Bu. Iya. Dan juga ada tujuannya, terus manfaat aktivitas fisik, terus contoh kegiatannya sama durasinya. Jadi kita ke bagian pertama ya, Bu, yaitu pengertian aktivitas fisik, yaitu setiap gerakan yang kita lakukan dengan menggunakan otot tubuh dan membuat tubuh kita itu bekerja lebih aktif, itu termasuk aktivitas fisik. Contohnya yaitu bisa berjalan, naik turun tangga, membersihkan rumah, bersepeda, seperti itu. Tapi untuk saya kan ibu rumah tangga ya, Mbak. Biasanya itu sehari-hari masak. Iya. Di situ bisa membuat aktivitas fisik nggak, Mbak? Bisa, Bu. Kan Ibu kan sudah bergerak ya kan, Iya. menggunakan otot tangan. Nah, itu sudah termasuk aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu sangat penting karena tubuh manusia itu memang dirancang untuk bergerak, ya kan? Iya. Jika kita terlalu sering duduk, berbaring, atau melakukan kegiatan tanpa banyak bergerak, tubuh kita itu menjadi kurang sehat, Bu, atau lemah. Kayak lemes loyo gitu nggak sih, Mbak? Iya benar, Iya. Bu. Jadi oleh karena itu aktivitas fisik itu perlu banget dilakukan untuk kita itu biar tetap badannya sehat, bugar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan melakukan aktivitas fisik ya, Bu. Iya, Mbak. Jadi tujuannya itu yang pertama ya, Iya. untuk meningkatkan kebugaran tubuh, kan di sini untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Iya. Nah, dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, tubuh kita itu menjadi lebih kuat, terus lebih bertenaga dan tidak mudah saat kita melakukan aktivitas fisik yang mungkin agak lebih berat. Iya. Dan otot dan tulangnya itu juga semakin menjadi lebih kuat, Bu, karena kita kan sering melakukan aktivitas fisik ya. Iya, sering gerak-gerak ya, Mbak. Iya, terus yang berikutnya itu ada tujuan yang kedua kan ini di sini mengurangi stres. Iya. Nah, jadi kalau kita itu melakukan aktivitas fisik atau berolahraga itu tubuh tuh mengeluarkan hormon yang membuat kita menjadi senang gitu, Bu. Oleh karena itu tuh hormonnya ini bisa sangat membantu ibu mengurangi stres, cemas, kelelahan. Terus yang berikutnya tujuan yang ketiga yaitu menjaga berat badan ideal. Jadi kalau ibu itu berolahraga, beraktivitas kan otomatis kalori yang ada dalam tubuh itu kan terbakar ya. Iya. Nah, itu bisa mengurangi lemak yang menumpuk di tubuh ibu. Dan tidak menyebabkan seperti penyakit obesitas, terus ya penyakit lah, bukan kalau kita obesitas kan bisa mengundang banyak penyakit kan. Iya. Nah, itu kita bisa menghindari hal tersebut. Dengan demikian ya, Bu, aktivitas fisik itu tidak hanya manfaatnya secara ini ya, kesehatan aja ya, kesehatan tubuh aja ya, tapi termasuk kesehatan mental juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian manfaat melakukan aktivitas fisik bagi kesehatan. Untuk manfaat yang pertama itu menjaga kesehatan jantung ya, Bu ya. Iya. Nah, karena jantung itu adalah organ yang paling berfungsi dan paling paling penting dalam Iya, tubuh betul, Mbak. kita. Nah, itu harus benar-benar dijaga. Nah, salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik agar jantung kita itu menjadi lebih kuat dan dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, terus yang berikutnya manfaatnya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau ibu itu sering melakukan aktivitas fisik, otomatis kan tadi mengeluarkan hormon senang. Nah, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya ibu. Nah, itu ibu akan susah terjangkit penyakit atau terserang penyakit ya, dibandingkan dengan ibu yang tidak pernah melakukan aktivitas fisik apapun. Nah, tujuan melakukan aktivitas fisik yang ketiga yaitu menjaga berat badan agar ideal. Iya. Kalau boleh tahu berat badannya ibu berapa ya? Untuk berat badan saya itu 85 kilo, Mbak. Tingginya berapa, Bu, kalau boleh tahu? 155, Mbak. Itu ideal apa enggak ya, Mbak? Termasuk ini ya, Bu ya, agak berlebihan ya berat Iya. badannya. Mungkin ibu bisa
melakukan aktivitas fisik yang ini ya Bu ya, lebih sedikit ekstra ya, agar Ibu itu berat badannya kembali ideal. Seperti apa aja ya Mbak ya? Seperti senam, berenang, berjalan. Paling mudah itu berjalan Bu, itu sangat membantu. Nah kalau seperti ini kan Ibu menjadi lemaknya menumpuk kan dalam tubuh. Nah itu bisa mengundang banyak penyakit Bu ke dalam tubuhnya Ibu. Soalnya tuh saya itu kurang olahraga, setiap hari tuh kayak masak gitu. Oke, berarti ini ya Bu ya, mungkin lebih ditingkatin lagi aktivitas fisiknya. Manfaat yang ketiga itu mencegah penyakit kronis. Si Bu ada penyakit kronis nggak? Oh ada, kebetulan ada ya Mbak. Oh apa Bu? Oh hipertensi. Oh alah, nah itu Ibu dengan melakukan aktivitas fisik ini Ibu bisa membantu menurunkan resiko lebih tinggi ya Bu. Nanti kan kalau hipertensi itu bisa menyebabkan stroke ya Bu ya. Nah Ibu itu bisa mencegahnya atau mengurangi efeknya dari hipertensi tersebut dengan cara melakukan aktivitas fisik yang rutin. Oh gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, yang disebutin di sini kan cuma ada 3 ya Bu ya, tapi ada banyak lagi manfaatnya. Misalnya meningkatkan kualitas tidur. Terus itu kayak gimana ya Mbak? Jadi kalau Ibu kan sudah melakukan aktivitas fisik kan otomatis capek ya Mbak badannya. Betul. Nah, itu kan membuat tidurnya Ibu tuh menjadi lebih rileks, lebih kayak seharian habis bekerja gitu kan otot-ototnya langsung bisa rileks Bu dengan cara tidur. Tidur yang cukup ya Mbak ya. Terus memperbaiki suasana hati yang tadi ya Bu ya, yang bisa mengurangi stres, terus memperkuat otot dan tulang serta meningkatkan konsentrasinya Ibu. Selanjutnya di sini kan ada gambar ya Bu ya, ada 41 dan 34 itu tentang contoh aktivitas fisik sehari-hari. Nah, contoh yang pertama itu di sini ada berjalan kaki. Nah, ini itu aktivitas fisik yang sangat sederhana ya Bu dan mudah banget untuk dilakukan. Ini tuh hampir semua orang bisa ya Bu ya kalau untuk berjalan kaki. Nah, misalnya kalau Ibu mau beli sayur itu naik apa Bu biasanya? Saya biasanya itu ya Mbak, berjalan kaki Mbak. Oh berarti sudah bagus ya Bu ya, sudah menerapkan ya. Nah itu bisa ditingkatkan lagi Bu, misalnya Ibu juga bisa kan tadi ke pasar ya Bu ya, kalau belanja sayuran gitu. Nah Ibu juga bisa kalau misalnya mau main ke rumah tetangga, ke rumah teman, nah itu bisa berjalan kaki ya kan Bu. Jadi tidak hanya untuk membeli sayur saja jalan kakinya. Terus contoh yang kedua di sini ada bersepeda. Nah ini tuh bersepeda itu sekaligus untuk healing ya Bu ya, atau untuk refreshing lah istilahnya, untuk menyenangkan hati. Misalnya kalau Ibu sudah capek dengan di rumah, nah itu Ibu bisa merefreshing kembali dengan cara bersepeda. Itu sekaligus berolahraga kan Bu? Iya betul sekali Mbak. Nah itu selain untuk merefreshing, itu juga bisa untuk melatih otot kaki, terus jantung sama paru-paru. Manfaatnya juga banyak ya Bu ya, tidak hanya satu. Jadi kayak satu kegiatan sekaligus manfaatnya. Seperti itu Mbak. Terus yang ketiga itu ada senam. Nah senam itu biasanya dilakukan untuk mengikuti gerakan tertentu lah. Otomatis kan Ibu nanti bisa bergerak kan. Nah itu bisa membuat ototnya Ibu tuh semakin lentur, terus meningkatkan keseimbangan dan kekuatan ototnya. Saya juga biasanya sering itu ya Mbak, senam di rumah tetangga saya. Seminggu 2 kali. Durasinya berapa menit Bu kalau boleh tahu itu? Sekitar 15 menit. Oh bagus ya berarti Bu ya, sudah menerapkan. Yang keempat di sini kan ada berenang ya Bu ya. Lah berenang itu olahraga paling rekomendasi karena kita itu menggunakan seluruh tubuh. Kalau Ibu ada riwayat asma tidak? Oh ada. Nah ini sangat direkomendasikan Bu, karena kan kita mengatur nafas juga kan. Nah itu sangat bermanfaat Bu untuk Ibu. Ini juga bisa menyegarkan sendi ya, karena kan kita seluruh tubuh ya Bu ya. Sudah tua juga ya Mbak ya. Iya Bu, jadi ini bisa mengurangi tekanan berlebih pada sendi. Nah dari keempat contoh ini ada yang ini ya Bu ya, ada yang fleksibel, ada yang membutuhkan waktu, tapi semuanya sangat bermanfaat kok Bu terhadap fisik kita atau tubuh kita. Yang penting kita itu menjalankan aktivitas fisik sehari-hari dengan rutin. Konsisten ya Mbak ya. Iya.
Masuk ke bagian terakhir ya Bu di sini ya, itu ada durasi aktivitas fisik yang dianjurkan. Itu sekitar 150 menit per minggu, kalau per harinya itu sekitar 30 menit. Itu 30 menit tuh maksimal atau minimal ya Mbak ya? Oh, kalau itu nggak ada aktivitas maksimal sama minimalnya Bu, yang penting ya segitulah untuk seharinya, tiap harinya. Yang penting Yang penting konsisten. oh iya Mbak ya. Ya. Untuk durasinya itu tuh tidak ini ya Bu ya, tidak harus dilakukan sekaligus kayak sehari 150 menit enggak. Kita bisa melakukannya kan 30 menit kan Bu tadi sehari. Nah, nanti bisa 10 menit pagi, siang 10 menit, sore 10 menit atau ya yang penting 30 menit lah Bu seharinya. Yang penting kita tuh rutin dan konsisten. Dengan kita melakukan aktivitas fisik secara rutin itu bisa menjaga tubuh menjadi tetap sehat, terus kuat dan bugar. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit ya Bu ya, seperti yang Ibu tadi punya ya penyakitnya. Nah, di sini saya akan bertanya ya Bu ya untuk memastikan Ibu sudah paham atau belum. Oke? Boleh Ibu jawab tentang pengertian aktivitas fisik itu apa? Pengertian aktivitas fisik yaitu segala bentuk pergerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi. Terus kalau aktivitas fisik, contoh aktivitas fisik apa Bu? Dalam kehidupan sehari-hari ya Mbak, bisa berjalan, bersepeda, terus senam, dan juga bisa berenang juga ya Mbak ya. Betul. Untuk durasi yang dianjurkan berapa? Kalau nggak salah itu seminggu 150 menit ya Mbak ya. Betul. Untuk seharinya itu 30 menit. Betul. Itu harus konsisten ya Mbak. Tadi 30 menit itu boleh sekaligus apa harus sekaligus apa boleh dipisah-pisah gitu Bu? 10 menit, 5 menit gitu. Boleh. Misalnya 10 menit tuh pas pagi, 10 menit siang dan 10 menit sore. Betul nggak Mbak? Betul Bu. Berarti Bu udah paham ya terkait materi yang saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, Ibu ada yang tanyakan? Tidak. Jika tidak ada, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi dari saya. Semoga setelah ini Ibu bisa menerapkan ya. Semoga kedepannya Ibu menjadi lebih sehat ya Bu ya. Setelah saya menyampaikan materi ini. Terima kasih ya Bu ya. Saya izin pamit kembali melanjutkan kegiatan. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama ya Mbak. Ya, Hati-hati ya semoga Mbak. bisa diterapkan ya Bu ya. Terima kasih ya Mbak.